Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi pagi hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri bagi Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerak besi dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagah tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu bekerja bersama Allah. Bekerja bersama Allah. Di dalam melanjutkan hidup perlu bekerja dengan semangat tentunya ya, yaitu perlu adanya pimpinan Allah. Allah menganugerahkan berkat agar kita menjadi anak-anak Allah yang hidup dengan tujuan hidup yang penuh hikmat, yang selalu dalam kuasa Tuhan. Teman-teman seiman di dalam Yesus Kristus, kehidupan yang dijalani oleh bangsa Israel di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka bukanlah untuk hidup bebas dari masalah dan pergumulan. Negeri itu sangatlah berlimpah susu dan madunya, tetapi ada ancaman dari bangsa lain yang selalu perlu diwaspadai. Kisah yang diceritakan dalam firman Tuhan ini menceritakan kemenangan Yoab memimpin bangsa Israel yang berhasil berhasil mengalahkan Bani Amon di kota Raba. Dari kemenangan itu ia mendapatkan mahkota emas. Nah, dari kemenangan itu Daud mendapatkan mahkota emas, bertahtakan batu permata yang mahal, dan ini merupakan jarahan. Jadi jarahan itu berlimpah, dan penduduk Amon yang menjadi budak pada saat itu. Saudara bisa baca kembali di ayat yang ketiga. Jadi pada zaman itu siapa yang menang?
boleh mengambil apa saja yang mereka mau ambil. Nah, yang kedua pada peperangan itu, yaitu peperangan selanjutnya. Tadi yang pertama peperangan melawan Bani Amon. Nah, sekarang yang kedua peperangan melawan Filistin. Mereka melawan Filistin. Di sana ada Sikai, orang Husa, dan mereka mengalahkan keturunan-keturunan raksasa. Elhana bin Yair berhasil mengalahkan Lahmi, saudara Goliat. Yonatan anak Simea kakak Daud dalam pertempuran melawan Filistin di Gad, dia berhasil mengalahkan keturunan raksasa di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel beroleh kemenangan melalui perjuangan tentaranya Daud. Jadi kemenangan yang diperoleh oleh Daud dan tentaranya ini dimenangkan di dalam penyertaan Allah. Oleh karena Allah yang menjanjikan kemenangan itu kepada Daud dan tentaranya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyertaan Tuhan, penyertaan Allah kepada Daud dan tentaranya menjadikan sumber kehidupan dan perlindungan kepada umat bangsa Israel. Nah, pertanyaannya buat kita, sudahkah perjuangan yang mencapai kesuksesan yang kita peroleh sudah selaras dengan berpusatnya kepada kehidupan yang Tuhan Yesus janjikan? Pertanyaan itu mari kita jawab bersama-sama. Sudahkah kita dalam mencapai kesuksesan hidup kita? Kesuksesan itu sudah menjadi berpusat yang sejajar atau selaras dengan kehidupan yang Tuhan Yesus Kristus janjikan kepada kita. Jadi kehidupan kita ini kita harus perjuangkan di dalam kehidupan yang hanya berpusat kepada Kristus. Kehidupan yang hanya di dalam Kristus. Kita perlu mengingat bahwa Allah berkenan dan memberi kemenangan kepada mereka yang bekerja bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu kita harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh, sebab kita adalah miliknya yang selalu fokusnya hanya kepada Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi di dalam firman Tuhan ini, mari kita sebagai umat Tuhan bekerja bersama dengan Tuhan di dalam situasi kehidupan kita yang sulit sekalipun, seperti yang dialami oleh Raja Daud bersama dengan tentaranya, di mana mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk meraih kemenangan. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meraih kemenangan dan kesuksesan di dalam kehidupan kita, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tantangan demi tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, tanpa
Allah, tanpa Kristus yang hidup di dalam kita, kita tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, tetap berjuang bersama dengan Kristus agar setiap pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan itu tetap bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok.